Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya bersama Ustadz Elfi Syam. Beliau dari Padang, Ustadz. Iya, di Padang. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kita akan ngobrol bersama Ustadz Elfi Syam. Tapi kira-kira yang menarik untuk diperbincangkan, beliau sekarang sedang memakai cincin ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil banyak pelajaran dari tentang cincin ya. Ustadz, kalau misalnya sebenarnya cincin sendiri dalam Islam itu termasuk sunnah ataukah perkara mubah atau bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kalau kita berbicara tentang cincin ini sepertinya berbicara seperti aksesoris ya. Sudah penambahan-penambahan. Akan tetapi juga ulama memberikan penilaian hukum. Apakah itu sunnah karena melihat bahwasanya Nabi SAW memakai cincin, atau yang dipakai oleh Nabi itu adalah merupakan sunnah adah, satu kebiasaan yang nilainya adalah mubah yang boleh dipakai. Ulama berbicara dalam masalah ini, ada yang mengatakan bahwa memakai cincin itu adalah sunnah mustahabbah bagi orang-orang tertentu. Dalam arti apa? Dengan artian misalkan seorang raja, seorang presiden, atau seorang qadhi, atau hakim, mereka dianjurkan untuk memakai cincin. Hal ini berdasarkan kronologi apa penyebabnya Nabi SAW memakai cincin. Di mana pada zaman itu bahwa surat-surat tidak bisa diterima oleh raja-raja lain kecuali harus ada stempelnya. Nah, Nabi SAW cincinnya ini menjadi khatamnya, yakni stempel. Nah, maka sebagian ulama memandang bahwa itu karena ada kebutuhan, keperluan, maka dianjurkan bagi orang yang memiliki jabatan yang seperti tadi untuk memakai cincin. Berarti kembali pada fungsi saja. Kepada fungsi, ya. Ketika cincin itu berfungsi, berarti dia dianjurkan untuk dianjurkan. Nah, namun pendapat ulama yang masalah ini mengatakan kalau seandainya seseorang tidak memiliki keperluan untuk itu, maka tidak disunatkan. Ada lagi yang mengatakan dia itu adalah sunnah mubah. Yakni maksudnya sunnah di sini adalah mubah secara syar'i. Boleh diambil atau dipakai oleh seseorang. Setelah ditinjau oleh ulama dibandingkan, maka pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal memakai cincin itu adalah boleh. Hukum asalnya? Hukum asalnya boleh. Tidak menjadi sunnah mustahabbah. Karena kalau sunnah mustahabbah dia sudah berunsur kepada ibadah. Ada nilai plus. Nah, sementara kalau kita lihat tidak ada qarinah, dalil-dalil yang mengindikasikan bahwa Nabi memakai cincin ini karena taqarrub atau qurbatan lillah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tapi itu hanya sebatas keperluan. Jadi kalau kita lihat pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia itu adalah mubah, boleh dipakai, ini adalah yang lebih kuat pendapatnya. Oh, gitu. Kita kembali kalau cincin tadi dinyatakan sebagai perkara mubah dan pendapat yang lebih kuat, berarti ada beberapa aturan yang perlu untuk kemudian diperhatikan agar tidak sampai melanggar yang dilarang begitu saja. Kira-kira model cincin yang seperti apa yang jika digunakan itu hukumnya terlarang? Iya, ada beberapa cincin yang terlarang. Yang pertama adalah cincin yang terbuat dari emas bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Khusus laki-laki. Khusus untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan tidak. Karena perempuan itu memang dirinya perlu dipercantik, butuh perhiasan. Perlu perhiasan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Adapun laki-laki, Nabi SAW hadis yang dikeluarkan oleh Muslim bahwasanya beliau pertamanya mengambil cincin dari emas. Akhirnya beliau cabut. Beliau mengatakan ini tidak layak bagi dia. Lalu dia melihat ada seorang pakai cincin emas.
Beliau mengatakan ini tidak layak bagi Anda, lalu beliau cabut. Beliau buang. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW juga mengatakan, inna hadaini la yahillani li rijali min ummati. Maksudnya kedua ini, maksudnya kedua itu adalah sutra, kemudian sutra. Emas, kain sutra dan emas tidak halal bagi kaum laki-laki dari umatku. Nah, ini yang menunjukkan, ulama mengatakan bahwa ini adalah haram memakai cincin emas atau terbuat dari emas. Bagi laki-laki hukumnya adalah haram. Kalau emas dilarang, kalau perak boleh nggak Ustaz? Nah, kalau perak itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahwasanya Nabi membuat cincinnya itu dari perak. Nah, dan ini kalau seandainya kita memakai cincin dari perak, maka dibolehkan, dan itu yang dipakai oleh Nabi SAW. Namun terjadi ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah kalau seandainya dia dari besi. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada seorang laki-laki yang tidak dapatkan mahar untuk menikah. Lalu Nabi SAW mengatakan, iltamis khataman min hadid. Iltamis wal khataman min hadid. Nabi SAW carilah mahar itu walaupun sebuah cincin yang terbuat dari besi. Terjadi perbedaan ulama dalam menyikapi ini. Ada yang mengatakan tidak dibolehkan, ada yang mengatakan dibolehkan. Dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam fatwanya, beliau mengatakan boleh bagi seorang laki-laki untuk memakai cincin, laki-laki dan perempuan boleh memakai cincin dari besi. Alasannya kenapa kalau itu dilarang? Ada yang mengatakan yang mengatakan riwayatnya bahwa besi itu adalah perhiasannya penduduk api neraka. Oh, Masya Allah. Kita dilarang untuk dilarang untuk musyabahah atau menirunya gitu ya. Akan tapi Syekh bin Baz yang telah saya baca, beliau membolehkan. Berarti sebagai catatan di sana ada dua jenis bahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama emas bagi laki-laki ini dilarang secara mutlak, tanpa pengecualian. Haram hukumnya. Tanpa pengecualian. Yang kedua terbuat dari besi yang masih diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ada yang membolehkan. Sebaiknya lebih baik kita tinggalkan. Khuruj minal khilaf. Masya Allah. Ya. Dan ini keluar dari perbedaan sebagai bentuk kehati-hatian. Dan bentuk kehati-hatian. Kemudian Ustaz, Nabi SAW sendiri memakai cincin. Dan seperti tadi disimpulkan bahwa beliau memakai cincin karena kebutuhan. Ya. Kalau posisi tangan sendiri, Ustaz, itu yang lebih sesuai kebiasaan Nabi SAW di posisi kanan ataukah kiri? Dalam riwayat Nabi SAW memakai cincin itu di kanan. Di kanan? Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwasanya Hasan dan Husain memakai cincin di kiri. Nah, ulama mengambil kesimpulan bahwa ini boleh kanan, boleh kiri. Ya, tidak ada misalkan sunnahnya memakai cincin itu di kanan. Tidak. Nah, akan tetapi memakai cincin itu boleh. Siapa yang mau pengen senangnya di kanan, mungkin karena hal-hal yang kalau seandainya di kiri karena maaf untuk hal-hal yang jelek misalkan, khawatir kalau seandainya ada kotoran-kotoran yang menempel di situ gitu loh. Nah, jadi artinya boleh bagi kita mau milih yang mana silakan. Mau yang kanan, lebih suka dia kanan, silakan. Atau yang kiri, silakan. Kalau seandainya dia melihat dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi SAW ya'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'nihi kulli. Kalau ini jadikan dasarnya, bahwasanya Nabi sangat menyukai untuk memakai yang kanan, mendahulukan yang kanan. Ya, baik dalam memakai sandalnya, menyiga rambutnya atau menyisir rambutnya, atau dalam berwuduknya, atau fi amri kullihi. Ini adalah urusannya umum, hal-hal yang baik dia dahulukan yang kanan. Kalau dari dasar ini dia mengambil, bagus. Berarti bisa diniati untuk mengamalkan hadis ini. Mengamalkan hadis ini dengan memakai cincin di tangan kanan. Iya, dengan Nabi menyukai yang mendahulukan yang kanan. Tapi kalau seandainya dia pakai yang kiri, yang kanan, ya siapa yang pakai kiri tidak la yu'abu alaih. Tidak tercela ya dalam memakainya dalam kiri.
Kalau posisi jari sendiri di mana? Nah, tengah. Dalam posisi, iya, dalam hadis yang keluar oleh Imam Muslim, dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an albisal khatam fi hadha wa hadha, fi hadhihi wa hadhihi. Dia isyaratkan dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan Nabi melarang saya memakai cincin itu di sini dan di sini. Di telunjuk dan jari tengah. Nah, bagi ini adalah ulama mengatakan bahwa ini khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan dimanapun dia taruh, dia boleh, karena memang tujuan cincin itu bagi perempuan untuk menghiasi dirinya. Nah, adapun untuk laki-laki, sesuai dengan hadis Nabi SAW tadi, malah ada ulama mengatakan bahwa haram hukumnya untuk memakai cincin bagi laki-laki di dua jari di dua jari. Telunjuk dan jari tengah. Kalau mau jempol yang nggak ada kali ini ya. Nah, yang ada adalah jari manisnya atau kelingking. Nah, di sini juga terjadi perbedaan pandang ulama. Mana yang lebih afdal? Yang jari manis atau jari kelingking? Nah, ada mengatakan kelingking. Nah, kenapa? Karena tidak menyulitkan ketika bersalaman dengan orang. Jadi dia di posisi yang terakhir. Nah, ada yang mengatakan begitu gitu loh. Akan tapi yang terkait dengan hadis Nabi SAW tadi adalah memakai cincin di yang penting tidak di dua. Dia tidak di dua ini. Telunjuk dan tangan. Kemudian yang terakhir Ustaz. Jadi seperti yang kita tahu termasuk tradisi di masyarakat kita, banyak orang yang memakai cincin kawin. Iya, cincin kawin. Cincin kawin. Kadang bahkan tukar cincin antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Iya. Tradisi seperti ini ditinjau dari sisi syariat Islam bagaimana Ustaz? Ya, yang pertama banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat. Yang pertama, tidak ada syariatnya tukar-tukar cincin suami istri atau kedua-duanya memakai cincin baik di dalam meminang misalkan, ya, mengkhitbah supaya dia diikat dia. Wah, ini si A sudah punya calon misalkan gitu ya. Tidak ada. Nah, jadi kalau di pernikahan di dalam Islam, meminang itu adalah ungkapan seseorang untuk menikahi wanita. Bahkan kadang diiringi keyakinan. Jadi selama cincin ini masih melekat di jarinya, maka ini pertanda ikatannya lebih kuat. Makanya kita katakan keyakinan seperti ini diperbolehkan atau nggak boleh? Nggak boleh. Itu namanya tiwalah. Gitu. Tiwalah itu adalah cincin. Kata Nabi SAW, inna ruqa wa tamaim wa tiwal syirkun. Insya Allah, termasuk derajat syirik ya? Ya, derajat syirik. Ketika dia meyakini bahwa cincinnya inilah yang mengikat hubungan batin dia antara dia suami istri. Nah, ini ada aja tuh kepada syirik. Ketika cincinnya lepas, terkadang hilang cincinnya, dia merasakan, waduh, ini mungkin saya akan bercerai dan yang lainnya, kan gitu ya. Sementara semua suami istri akan pasti berpisah. Ketika dia maut sudah datang, pasti dia berpisah. Gitu. Nah, akan tapi di sini untuk cincin kawin itu banyak hal-hal yang kita lihat terjadi kemungkaran. Yang pertama kemungkaran itu adalah tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir dalam masalah ini. Nabi SAW mengatakan, faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum, maka dia tergolong dari kaum itu sendiri. Nah, yang kedua, pada umumnya cincin kawin itu dari emas. Pada laki-laki dilarang memakai. Sementara laki-laki haram memakai cincin emas. Ya. Nah, kemudian juga tadi kalau seandainya diiringi dengan keyakinan, dia akan jatuh kepada perbuatan atau keyakinan yang bernuansa syirik. Nah, ini juga akan lebih berbahaya lagi. Insya Allah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cincin, namun pemirsa mengingat waktu yang tidak mencukupi, kita haturkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Helfi Syam atas penjelasan yang beliau sampaikan. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik.